Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Ada beberapa sejarah kelam agama yang ada di Indonesia. Jadi ini sebenarnya bukan sejarah agamanya ya, tapi sejarah kaum umat beragama, sejarah umatnya gitu maksudnya. Kenapa saya bongkar sejarah ini? Sejarah ini sering ditutupin ya. Ada 4 agama di Indonesia pernah yang namanya punya sejarah kelam masing-masing. Kenapa saya bongkar sejarah ini? Karena ini adalah keresahan saya ketika saya menonton konten-konten agama yang ada di Indonesia. Nggak ada itunya bagus-bagusnya. Semua berdebat, agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, kitab suci saya yang paling benar, kitab suci yang ini dicomot dan lain sebagainya. Pokoknya ujung-ujungnya perdebatan, nggak ada bagus-bagusnya saya lihat. Nggak ada saling introspeksi diri, nggak ada yang selalu menutupin sejarah-sejarah kelam agama itu sendiri. Padahal kan agama itu kan punya sejarah kelam masing-masing. Jadi di sini saya pesankan bahwa tidak ada negara yang maju kalau kita masih belum selesai dengan agama. Tidak ada negara maju di dunia ini satupun kalau tidak selesai berdebat agama. Artinya gini, tidak ada negara maju di dunia ini karena hanya berdebat agama jadi mereka masih jadi maju gitu. Karena berdebat agama suatu negara bisa SDM-nya jadi maju gitu. Karena berdebat agama negaranya bisa, ekonominya bisa top 5 gitu. Nggak ada satupun, nggak ada. Karena debat itu bukan budaya kita, guys. Debat itu bukan budaya kita. Karena banyak di antara kita berdebat ya, mohon maaf ya, malah mengomentari masalah pribadi gitu. Berdebat tentang agama. Sebenarnya nggak apa-apa berdebat tentang agama. Karena agama itu kan bukan masalah privasi ya di Indonesia. Nggak jadi masalah. Cuman berdebat itu bukan budaya kita. Budaya kita itu adalah diskusi. Cuman kalau kita paksain berdebat, maka yang ada masalah pribadi, badannya yang diejek gitu, privasinya yang diejek, bukan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita. Padahal masih banyak masalah-masalah dalam konteks agama yang ada di Indonesia yang saya perhatikan, masih banyak yang perlu dikritisi. Masih banyak tradisi kita dalam beragama itu tidak bagus-bagus amat gitu. Karena tradisi dalam beragama ini sangat berhubungan dengan kemajuan suatu bangsa. Ngopi dulu bro. Jadi gini, masih banyak yang belum menyadari bahwa kemajuan satu bangsa itu sangat dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama. Masih banyak yang mengatakan, ya apa hubungannya antara agama dengan kemajuan satu bangsa bro? Sangat berhubungan. Karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan, mulai dari makan, minum, dari cara berpikir, pola pikir. Yang paling utama itu adalah mindset. Karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan agama. Jadi di sini saya bongkar sejarah kelam agama ini yang ada di Indonesia. Bukan saya mengungkit masa lalu ya, akan tetapi biar kita dewasa dalam beragama, biar tidak terulang lagi, biar ini sejarah ini menjadi pelajaran buat kita. Mungkin ya tersahabat yang nonton video ini adalah kalangan-kalangan Gen Z ya, masih bukan berarti saya mengatakan malas membaca ya, emang iya satu dari 1.000 orang Indonesia yang rajin membaca ya. Jadi mungkin ya banyak yang belum tahu gitu sejarah kelam ya agama yang ada di Indonesia. Tapi disclaimer dulu ya, saya membongkar sejarah ini bukan berarti saya mau mengungkit masa lalu, akan tapi biar kita bisa belajar. Jadi benang merahnya semua sejarah agama ini terjadi. Kenapa bisa sejarah agama kelam ini terjadi di Indonesia? Ada satu benang merahnya. Benang merahnya adalah masalah pribadi dicampur adukkan dengan masalah agama. Masalah pribadi, masalah masalah komunitas dibawa ke agama, diseret-seret. Bukan agamanya yang salah ya, akan tetapi orangnya yang salah, umatnya yang salah, dan menyeret-nyeret agama. Bukan agama itu yang salah ya, tapi orangnya menyeret-nyeret permasalahan pribadinya terhadap agama. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu di Konoha ya, di Indonesia. Perdebatan agama yang ada di Indonesia menurut saya pribadi itu kalau bisa dikurang-kurangin lah. Lebih baik kita diskusi gitu, diskusi saling introspeksi diri. Lebih baik kita melihat ke persamaan-persamaan daripada perbedaan-perbedaan gitu. Jangan ada yang mengklaim bahwa agama saya yang paling suci, agama saya yang paling baik, agama lo itu agama apa gitu. Jangan ngomong seperti itu ya. Jadi sejarah yang pertama ya, sejarah kelam agama yang ada di Indonesia yang pertama adalah sejarah Hindu dengan Buddha itu pernah ribut guys pada zaman Majapahit. Tapi ini tidak sampai bunuh-bunuhan ya, nggak sampai ada korban jiwa. Ributnya di sini adalah ribut persaingan antara membangun
candi gitu. Jadi candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan dan lain sebagainya itu adalah bentuk persaingan menunjukkan eksistensi antara umat beragama di zaman Majapahit. Jadi zaman Majapahit itu kan ada dua agama yang populer ya saat itu, yang mendominasi gitu antara Hindu dengan Buddha. Karena saat itu raja-rajanya resah, terus pemuka agamanya resah, ngapain sih kita ribut-ribut? Sama seperti Kristen dengan Islam misalnya. Kristen dengan Islam itu kan masih saudaraan kan, masih banyak nabinya yang mirip kan, masih banyak persemaannya, lebih banyak persemaannya daripada perbedaannya. Jadi Islam dengan Kristen itu agak mirip-mirip seperti bukan mirip ya, ada banyak perbedaan, akan tetapi menurut saya itu masih satu rumpun lah. Agama Kristen dan agama Islam itu kan masih satu rumpun ya dalam agama samawi. Walaupun banyak yang membantah itu, tapi dalam pandangan internasional bahwa agama Islam, agama Kristen, agama samawi atau agama Abrahamik atau agama langit atau agama pewahyuan. Sama seperti Hindu dengan Buddha misalnya, ada kemirip-miripannya. Jadi pada saat zaman Majapahit, Hindu dengan Buddha itu bersaing guys. Akan tetapi tidak sampai ke korban jiwa ya, mereka bersaing. Akhirnya para pemuka agama dan para raja-raja di situ saat kerajaan Majapahit digabungkanlah antara agama Hindu dengan agama Buddha sehingga terbentuklah agama Siwa Buddha. Jadi agama Siwa Buddha ini sangat unik dan menarik. Kenapa? Karena penggabungan antara dua agama. Sebelum kerajaan Majapahit belum ada sejarahnya agama Siwa Buddha. Setelah ada Majapahit digabungkan antara agama Hindu dengan agama Buddha sehingga terbentuk agama Siwa Buddha. Dan agama Siwa Buddha ini menjadi salah satu agama kepercayaan Majapahit. Sehingga Majapahit saat itu sangat bagus ya, sangat berjaya, berapa ratus tahun berjaya Majapahit. Jadi tradisi dalam beragama itu sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Seperti contoh yang saya katakan tadi itu, Majapahit itu bisa bangkit, bisa eksis saat itu, bisa maju, bisa jago gitu, bisa menguasai sampai Nusantara. Kenapa? Karena tradisi dalam beragama mereka itu saling membangun, saling support gitu. Tidak ada ribut-ribut gitu. Kalau bayangkan misalnya antara Hindu dengan Buddha saat itu perang gitu, perang saudara, ribut gitu. Gimana caranya Majapahit bisa eksis seperti zaman dulu, bisa menguasai Nusantara, bisa terkenal sampai sekarang ini? Mungkin mereka adalah kerajaan-kerajaan kecil gitu. Jadi agama ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa guys. Makanya hati-hati guys. Jadi kita juga dalam berdebat beragama itu mohon dikurang-kurangin lah. Lebih baik kita diskusi gitu. Kita mencari perbedaan-perbedaan. Kita belajar dari sejarah agama itu sendiri. Nah, sejarah agama yang kedua yang kelam yang jarang diceritakan adalah, tapi ini bukan agamanya yang salah ya. Disclaimer dulu ya. Umatnya yang salah. Jadi gini. Sejarah kelam agama yang kedua adalah kerusuhan Poso. Dalam kerusuhan Poso ini ada beberapa sudut pandang ya, tapi sudut pandang yang paling rasional saat itu ya. Sebenarnya inti daripada kerusuhan Poso ini walaupun memakan banyak korban jiwa, ribuan korban jiwa bertahun-tahun, dari tahun 98 sampai tahun 2001 baru ada damai ya. Jadi Poso dan kerusuhan Poso ini disinyalir ya, masih diduga itu kerusuhan antara agama Kristen dengan agama Islam. Sebenarnya bukan agama Kristen dan agama Kristen yang ribut saat itu. Ada dua anak muda. Kronologinya gini. 25 Desember di malam Natal tahun 98, ada seorang pemuda yang ribut. Mereka diduga karena minum minuman keras. Biasalah anak muda kan. Terus mereka ribut, berantem gitu. Nah, setelah mereka berantem, mereka mengklaim bahwa ini adalah permasalahan agama. Karena yang ribut ini adalah satu yang Kristen, satu yang Muslim. Biasa anak muda gitu, ribut gitu, minum-minuman. Namanya juga pas malam tahun baru ya. Ya namanya juga lagi pas libur kan, tahun 98 saat itu. Mereka minum, terus minuman-minuman keras, terus mereka cekcok, ribut, saling, mohon maaf ya, bacok-bacokan gitu. Dan mereka mengklaim, yang dua ini mengklaim bahwa ini adalah permasalahan agama. Sehingga terpaksa permasalahan Poso ini diseret ke permasalahan agama. Akan tetapi sebenarnya ini bukan permasalahan agama. Ini adalah sejarah umat beragama, sejarah kelam umat beragama.
Saat itu banyak orang yang khawatir ya, yang di Poso ya, banyak Islam atau umat Kristen yang ribut, yang bunuh-bunuhan gitu, banyak korban jiwa, ada yang konon katanya ada yang memperkaos, ada yang diculik dan lain sebagainya. Akan tetapi berita baiknya di tahun 2001 mereka damai, mereka peluk-pelukan karena mereka menyadari bahwa tidak ada yang namanya sesama saudara itu ribut. Mereka sebenarnya terpaksa diseret-seret ke masalah agama. Jadi kalau misalnya kita punya masalah pribadi, terus kita bawa ke agama, itu adalah akan menjadi perang besar. Jadi jangan sekali-sekali kita membawa permasalahan pribadi kita tuh ke permasalahan agama. Kita harus rasional gitu, memecahkan masalah. Sebenarnya ini masalah apa? Banyak kejadian atau perang saudara ataupun kejadian-kejadian seperti perang salib atau perang agama Kristen dengan agama Kristen Katolik dengan Protestan juga pernah perang kan. Padahal permasalahannya untuk konflik kepentingan gitu, untuk perluasan wilayah gitu. Cuman mereka menarik-narik permasalahan ini, menyeret permasalahan ini terhadap agama. Sebenarnya itu benang merahnya. Banyak terjadi perang atau permasalahan itu, kita sengaja menyeret agama itu karena permasalahan pribadi kita gitu. Untuk apa? Untuk mengumpulkan massa. Karena agama itu sesuatu kejahatan yang dibalut dengan agama, maka kejahatan itu akan terlihat mulia, guys. Itulah bahayanya kalau suatu hal dihubungkan dengan agama, dikit-dikit agama, masalah pribadi dibawa dengan agama. Jadi terjadilah kerusuhan-kerusuhan seperti yang ada di Poso tahun 98. Sejarah ketiga umat beragama yang ada di Indonesia yang pernah ada yaitu sejarah Tuanku Iman Bonjol. Jadi dalam perang Padri, Tuanku Iman Bonjol ini diduga menyebarkan agama menggunakan pedang dalam buku yang berjudul Tuanku Rao. Jadi saya mengambil referensi dari buku yang berjudul Tuanku Rao. Nanti saya akan menampilkan referensinya di kolom deskripsi ya. Sebenarnya permasalahan Tuanku Iman Bonjol ini menyebarkan agama Islam dengan pedang di Tanah Batak hingga menewaskan 200.000 nyawa saat itu. Sebenarnya yang jadi permasalahan itu adalah orang-orang atau kerajaan-kerajaan saat itu, kerajaan Batak dengan kerajaan Minang saat itu, mereka berpikir bagaimana cara memperluas wilayah dengan menggalang massa yang banyak gitu. Mereka membalut perang ini dengan menggunakan agama. Sebenarnya mereka itu memanfaatkan agama, mereka itu menyeret-nyeret agama sebenarnya. Padahal tujuannya apa? Tujuannya untuk menginvasi, memperluas wilayah, untuk menaklukkan kerajaan lain gitu. Jadi perang Iman Bonjol atau Tuanku Iman Bonjol yang biasa disebut dengan perang Padri ini, dia menyebarkan agama Islam di Tanah Batak berdasarkan buku Tuanku Rao ini, menggunakan pedang, menggunakan kekerasan. Sebenarnya tujuan sebenarnya itu adalah menginvasi gitu, menjajah gitu, bukan untuk menyebarkan agama gitu. Ya mungkin diseret-seret ya. Ini mungkin di dugaan saya tuh di agama itu diseret-seret untuk biar kejahatannya terlihat mulia. Seperti saya katakan tadi itu, sesuatu yang dibalut dengan agama itu, maka kejahatannya itu akan terlihat mulia. Saya menceritakan ini bukan tujuan saya untuk mengukit-ukit masa lalu ya. Akan tetapi kita bisa belajar dari masa lalu. Kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Kita bisa belajar atau kita mengambil makna kejadian-kejadian yang masa lalu biar tidak terulang lagi di zaman sekarang ini. Makanya saya katakan bahwa kenapa saya membuka fakta sejarah ini, karena apa? Karena biar kita kalau di diskusi agama itu, saya takut nanti ujung-ujungnya ini akan berdampak luas gitu. Tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang masih memperdebatkan agama gitu. Tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang bisa mencapai ekonominya top 5 kalau hanya sibuk memperdebatkan agama. Agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai permasalahan agama-agama yang seperti yang saya kisahkan ini terjadi di masa depan. Sengaja agama diseret-seret untuk apa? Untuk politik, untuk perluasan wilayah, permasalahan pribadi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah sesuatu atau kejahatan atau perbuatan yang tidak baik yang dibalut dengan agama, dengan nilai-nilai agama, maka kejahatannya akan terlihat mulia. Saya Ray Konoha.
Salam rasional.